Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah penurunan Al-Quran mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalahnya kepada umatnya selama kurang lebih 23 tahun, atau waktu tepatnya adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, dalam masa ini ternyata Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sebenarnya sebelum Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ada proses lain sebelum Al-Quran ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari awal mulanya, pada dasarnya Al-Quran itu seperti dalam pengertiannya kemarin merupakan kalam Allah, merupakan firman-firman Allah yang mana sumbernya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalam Allah ini tidak serta-merta langsung turun kepada Nabi Muhammad, tapi ada prosesnya. Nah, proses yang pertama ini Al-Quran dalam bentuknya satu kitab full, satu kitab yang penuh ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan di Lauhul Mahfuz, dijaga di Lauhul Mahfuz. Firman-firman Allah yang agung ini semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat 20-22, yang mana Allah mengatakan bahwasanya bal wa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Al-Quran awalnya adalah kitab yang dijaga dan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Nah, setelah di Lauhul Mahfuz, kemudian proses selanjutnya adalah Al-Quran diturunkan di langit dunia. Al-Quran diturunkan di langit dunia. Setelah dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, inilah yang sering kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Banyak ayat yang menyebutkan, diantaranya adalah surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan yang mana di dalamnya kami menurunkan Al-Quran. Maksudnya ini adalah diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Termasuk juga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini yang dimaksud ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Atau biasanya para ulama atau riwayat-riwayat hadis menyebutkan langit dunia ini disebut sebagai Baitul Izzah. Nah, baru kemudian selanjutnya Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur yang selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kemudian pada masa Nabi Muhammad yang diturunkan secara berangsur-angsur ini, Al-Quran diturunkan sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kejadian dan proses yang mengiringinya. Biasanya ada sebab-sebab yang mengiringi ayat-ayat Al-Quran untuk diturunkan. Sebab-sebab ini yang kemudian dijadikan sebagai atau disebut dengan asbab nuzul. Nah, pada prosesnya nanti ayat-ayat Al-Quran ini yang ketika diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, ayat-ayatnya nanti akan disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Jika diturunkannya sebelum hijrah, maka suratnya disebut sebagai surat Makkiyah. Tapi jika diturunkannya setelah hijrah, maka disebut sebagai surat Madaniyah. Periode Makkah ini yang sebelum hijrah berlangsung kurang lebih selama 12-13 tahun. Sedangkan lamanya fase Madaniyah ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut, ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini menurut jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat. Meskipun di situ ada banyak sekali pendapat ulama tentang ayat yang pertama kali turun. Meskipun ulama lain mengatakan bahwasanya surat yang pertama turun adalah Al-Fatihah.
Nah, namun kemudian ini dijamakkan, disatukan menjadi untuk ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan surat yang pertama turun secara utuh satu surat adalah surat Al-Fatihah. Nah, kemudian selain itu untuk ayat yang terakhir yang diturunkan menurut para ulama adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3. Tapi ketika dilihat kembali, ada ulama yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah wattaqu yawman turja'una fi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, surat Al-Baqarah ayat 281. Dan menurut para ulama ini pendapat yang paling kuat karena ayat ini turun 9 hari atau 9 malam sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Sedangkan ayat Al-Yawm Akmaltu surat Al-Maidah ayat 3 tadi diturunkan pada waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Jadi pendapat yang paling kuat menurut para ulama adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Sedangkan untuk suratnya sendiri yang paling akhir diturunkan secara utuh adalah surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Ini adalah surat terakhir yang diturunkan secara lengkap, secara utuh satu surat. Nah, selanjutnya setelah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur masuk pada bagaimana Al-Quran dituliskan. Al-Quran bisa dituliskan sampai akhirnya bisa kita baca pada masa kita ini dengan mudah walaupun kita sendiri tidak tahu atau tidak bisa berbahasa Arab. Nah, periode ini biasanya dibagi menjadi 3. Periode yang pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran pada waktu itu belum dituliskan menjadi satu kitab utuh, melainkan hanya dituliskan di tempat-tempat tertentu. Biasanya Rasulullah mempunyai sekretaris yaitu Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan lain sebagainya. Biasanya beliau menyuruh mereka untuk menuliskan wahyu yang baru saja turun untuk dituliskan entah di pelepah kurma, di tulang-tulang, dan di tempat lain sebagainya. Nah, setelah itu pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq, Al-Quran akhirnya kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab utuh atas inisiatif dari Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana melihat di mana waktu perang Yamamah terjadi banyak sekali hafid-hafid Quran yang gugur dalam peperangan. Ini menjadi kekhawatiran bagi umat Islam akan hilangnya Al-Quran karena para penghafalnya satu persatu berguguran dalam medan perang. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran dalam satu mushaf utuh, yang kemudian ini menjadi mushaf pertama yang dikumpulkan oleh umat Islam. Sahabat yang diamanatkan untuk mengumpulkan ayat ini adalah Zaid bin Thabit sebagai koordinatornya atau pimpinan pengumpulnya, karena termasuk salah satu dari sekretaris Rasulullah SAW dalam menuliskan Al-Quran. Nah, Zaid bin Thabit sendiri dalam melaksanakan tugasnya berpegangan pada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi SAW, yang mana ayat-ayat tersebut disimpan di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu juga ayat-ayat yang dihafalkan oleh para sahabat. Dari dua pegangan ini akhirnya Al-Quran bisa dijamakkan, bisa dikumpulkan menjadi satu kitab yang utuh. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran kembali lagi dibukukan karena terjadi konflik antara umat Islam dalam membaca Al-Quran. Ada perbedaan riwayat, ada perbedaan cara membaca Al-Quran, yang mana perbedaan tersebut bahkan sampai mengakibatkan perang saudara antar umat Islam, sehingga Sayyidina Utsman merasa perlu untuk menyatukan kembali, mengkodifikasikan kembali Al-Quran supaya bacaan Al-Quran menjadi satu kembali dan kemudian tidak terjadi perpecahan antara umat Islam. Nah, mudah-mudihan bisa dipahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.